DJ secara pribadi menyampaikan mohon maaf lahir batin. Maklumlah, yang ada di depan hadirin ini cuma al-fakir at-ta'if ilallah. Orang yang miskin ilmu, kurang amal, gak sempurna dalam ibadah, bahkan miskin pahala. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Saya datang bukan karena ilmu, tapi karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena alangkah sombongnya diri ini kalau bicara soal ilmu. Karena pasti di sini banyak sekali orang-orang yang alim al-allamah insyaallah. Hadza min fadli Rabbi. Semua ini hanyalah karunia dari Allah saja. Dan bacaan ini selalu dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika beliau mendapatkan nikmat, mau sedikit mau banyak, beliau selalu baca ini. Sehingga beliau merasa bahwa kemuliaan yang dimilikinya bukan karena dirinya, tapi semata-mata pemberian Allah. Dan doa itu nggak berhenti di situ, masih ada ujungnya, liyabluwani aashkur am akfur, untuk mengujiku. Semua karunia yang datang itu adalah untuk ujian, untuk mengujiku. Aashkur am akfur, apakah aku semakin menjadi orang yang bersyukur, ataukah karena nikmat itu, anugerah itu, malah menjadi orang yang kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang tua yang berkata, "Dan Jeffrey, kalau punya mobil, taruh di garasi, jangan taruh di hati." Ya iyalah, masa taruh di hati, nggak muat kali. Ternyata ungkapan itu adalah lebih kepada kecintaan terhadap benda, tidak masuk ke dalam hati. Suami taruh di tempatnya, jangan taruh di hati. Istri taruh di tempatnya, jangan taruh di hati. Anak-anak, harta benda dan jabatan, taruh di tempatnya, jangan taruh di hati. Kalaupun mereka harus ada di hati, biarkan ada di kulit luar hati. Karena di dalam hati hanya Allah. Allah, Allahu Akbar. Allah, tidak ada yang lain. Jangan biarkan Allah menjadi cemburu karena itu semua. Karena Allah Maha Pencemburu. Jangankan Allah, istrimu pun, suamimu pun akan cemburu manakala engkau memiliki sesuatu yang lain di dalam hatimu. Bagaimana dengan Allah? Maka Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah. Ala al-hadi sallallah, la ilaha illallah. Ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah. Allah, Allah, Allahu Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, 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 Allahu Akbar. Istighfar adalah meminta ampun kepada Allah. Seorang Rasul saja, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, beliau masih meminta ampun kepada Allah. Bahkan beliau bersumpah, demi Allah, sesungguhnya aku setiap hari senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Padahal sudah jelas seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ba'tsun, orang yang dijamin surganya oleh Allah, masih meminta ampun kepada Allah.
jelas. Memohon ampun adalah wajib. Apakah kepada Rasul, kepada Nabi, kepada wali, apalagi kepada orang-orang seperti diri ini. Ada kejadian cukup lumayan lucu, tapi mendatangkan hikmah yang sangat luar biasa besar. Sekali waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kami berangkat berumrah menuju Baitullah, kemudian berziarah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di dalam masjid, tiba-tiba diri ini tanpa sengaja melihat seorang laki-laki, orang Indonesia yang bekerja menjadi apa ya istilahnya, marbot kali ya. Persisnya adalah orang yang suka membersihkan masjid. Kemudian terjadi obrolan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Uji apa kabar? Hati ini senang juga sih dikenal orang, padahal gak bagus ya punya hati seperti itu. Akhirnya terjadi obrolan sederhana. Sudah berapa lama kerja di sini? 3 bulan, Uji. Pernah ke makam Rasul? Aduh, Uji, pernah. Sehari semalam saya di dalam, di dekat makam Rasul. Saya menyapu, saya membersihkan. Langsung tiba-tiba saja diri ini memeluk orang itu. Ya Allah, apa yang telah membuat dia begitu mudah bisa masuk dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sementara kami yang berulang kali bolak-balik datang berhaji berumrah, tapi begitu sangat sulitnya untuk mendekati Rasul. Ada apa? Akhirnya duduk di raudhah berpikir. Allah berikan jawaban. Oh, ternyata kalau ingin bertemu dengan Rasul, tidak usah bawa uang, bawa pel sama sapu. Bingung kan? Sapu. Hanya dengan membawa sapu dia bisa sedekat itu dengan Rasul. Inilah terkadang orang suka merendahkan jabatan orang lain yang lebih rendah daripadanya. Padahal maaf, seorang manajer belum tentu sering-sering bisa ketemu dengan seorang presiden direktur. Malah office boy-nya yang hampir setiap hari ketemu dengan presiden direktur. Bahkan bukan tidak mungkin seorang office boy bisa duduk di kursi presiden direktur ketika dia ngebersihin kamarnya. Ini kan subhanallah, perkara sederhana. Sapu, apa arti sapu? Sapu itu punya sifat membersihkan. Berarti bagaimana kita menyapu hati kita dari dengki, dari iri. Ternyata itulah yang membuat seseorang bisa menjadi dekat dengan Rasul. Hanya orang-orang yang hilang dengki dan tidak punya iri dan senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan, kemudian bermujahadah, senantiasa istiqamah dalam ampunan, taubat dan nasuha kepada Allah, hanya kepada Allah. Itu yang akan membuat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, diri ini rindu kepada Engkau. Semoga kami menjadi orang-orang yang didekatkan dengan Engkau. Lalu kedekatan kami kepada Engkau menjadi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampuni kami dengan segala kekotoran hati kami dan perasaan-perasaan paling baik daripada yang lain. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Semoga kita dijadikan orang-orang yang pandai mensyukuri apa yang telah diberikannya. Contoh kecil, sekali waktu ada seorang pedagang yang didatangi seorang pembeli, kemudian dia membeli sesuatu yang nilainya kecil saja. Jangan lupa untuk mengatakan, enggak segini kan? Itu kalimat canda kepada Allah. Daripada harus dikeluarkan satu kalimat, masa segini? Itu tanda dari tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Manusia wajib bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan modal yang besar kepadanya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki modal, siapa bilang? Mata adalah modal yang dahsyat. Telinga adalah modal yang tak
tertandingi. Mulut adalah modal yang sangat berguna. Bagaimana dengan akal, pikiran? Sudah pasti itu bisa menjadi modal kekuatan hidup dunia dan akhirat. Terima kasih, terima kasih. Ini satu ungkapan ucapan ketika seseorang diberikan sesuatu oleh orang lain. Terima kasih. Tahukah engkau apa sesungguhnya dari arti terima kasih itu sendiri? Terima kasih. Kalau sudah terima, jangan lupa ngasih. Tidak ada ketika orang diberi kemudian lalu mengucapkan terima simpen dia. Tidak. Tapi terima kasih. Artinya ketika dia sudah menerima, dia berjanji akan mengasihi. Dan ketika mengasihi, sudah pasti dengan kasih. Tidak ada caci maki, tidak ada penyesalan, dan semua diberikan dengan lapang dada. Barang siapa yang senantiasa memberi, maka dia tidak akan pernah menjadi orang miskin di dunia dan di akhirat. Seringkali orang menghindar dari yang namanya ujian. Bahkan ketika berdoa pun seperti itu, ya Allah, jauhkan kami dari segala macam bentuk ujian. Padahal kalau dipikir-pikir, ternyata yang namanya ujian itu untuk naik kelas. Nggak usah jauh-jauh, lihat saja. Ngapain capek-capek kita menyekolahkan anak kita dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, sampai ke university. Dari TK ke SD, apakah tidak ada ujian? Kan pasti pakai ujian. Kemudian dari SD sampai ke SMP, apakah tidak pakai ujian? Kan pakai ujian. Kemudian dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Harusnya curiga kalau seandainya hidup tidak diuji. Lihat saja, misalnya ada seorang mahasiswa kuliah 6 semester, tapi nggak pernah ada ujian. Kan aneh. Makin berat ujian, berarti makin dahsyat juga gelar yang akan diberikan. Tapi ujian, kok nggak selesai ujiannya? Ya tanya ke Allah dulu, ngambil berapa SKS, kan begitu. Sederhana, selama kita berada dalam ruang ujian, 15 pertanyaan kita diberikan. Kita cuma jawab 7, jangan harap bisa keluar dari ruang ujian. Ya jawab, selesaikan. Persoalan apa jawaban itu benar atau tidak, serahkan kepada Allah, yang penting sudah berusaha untuk menjawab. Dunia ini seperti kampus, tempat orang berdebat, tapi pada akhirnya berujung pada satu ruangan, yaitu ruangan ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa menunggu kita untuk meminta kepada Allah. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin Allah senang. Tapi kalau kita banyak meminta kepada manusia, sungguh kita akan makin terhina. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, ya Allah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Dan aku adalah hamba-Mu, ya Allah, yang telah Engkau ciptakan aku. Dan aku dalam sekutu-Mu, ya Allah, dalam perjanjian-Mu, ya Allah. Dan aku menunaikan semua itu sekemampuanku, ya Allah. Diri ini berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari hal-hal yang buruk, dari nafsu yang menjajah kami, ya Rabb. Diri ini berlindung kepadamu, ya Allah. Diri ini mengakui segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Diri ini mengakui sejujur-jujurnya atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Faghfirli, maka ampunilah hamba, ya Allah. Faghfir lana dzunubana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim fil awwalin wa fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, Anta
Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa yang senantiasa kami lakukan, dosa yang kami anggap enteng perbuatannya ya Allah. Sudah berkali-kali kami melakukan dosa dan berkali-kali pula kami memohon ampun kepada Engkau. Tapi karena terlalu seringnya kami berbuat dosa, akhirnya kami lupa meminta ampun kepada Engkau, sementara Engkau tidak pernah lupa untuk mengampuni dosa kami. Ya Allah, kami ingat ya Allah dalam kalimat-Mu ya Allah, bagaimana keadaan orang yang sakaratul maut ketika dia sedang dicabut nyawa oleh malaikat yang telah diperintahkan oleh Engkau ya Rabb. Ketika itu keadaan manusia, dia berkata meminta diberikan kesempatan untuk hidup. Lalu dalam keadaan sakaratul maut dia pun berjanji akan ibadah, akan sedekah, akan melakukan apa saja menjadi perintah-Mu, tapi itu semua sudah menjadi terlambat. Maka ya Allah, jangan buat kami menjadi orang-orang yang menyesali apa yang telah kami lakukan di dunia ini. Ya Rabb, ini Ramadan-Mu ya Allah, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan di mana Engkau panggil kami sebagai tamu dan Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk menghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Allah, betapa sayangnya Engkau kepada kami, sementara kami kadang-kadang menjadi hamba yang durhaka kepada Engkau. Ya Rabbana ya Azim, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Rabb, ampuni kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana ya Azim, ya Karim ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dosa kami bukan cuma kepada Engkau, tapi juga kepada manusia yang menjadi pendamping, yang menjadi sahabat, yang menjadi bawahan dan yang menjadi atasan kami. Maka dalam kesempatan ini ya Allah, kami bermohon maaf kepada orang-orang yang telah kami sakiti. Mungkin ayah kami, ibu kami, mereka orang-orang yang sangat luar biasa. Wahai Engkau hadirin yang dimuliakan Allah, kalau seandainya orang tuamu masih ada dan hidup, berada di sampingmu, maka engkau punya kesempatan untuk meraih pahala yang besar, dan engkau pun punya kesempatan untuk berbuat dosa. Maka ya Rabbana, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kami kepada kedua orang tua kami yang telah melahirkan kami, yang telah berjuang hidupnya untuk kami, yang memilih lapar lebih dahulu ketimbang kami, memilih susah lebih dahulu ketimbang susahnya kami. Ya Allah, kalau mereka masih hidup, tolong panjangkan umurnya ya Allah. Kalau mereka masih ada di kami, sehatkan lahir batinnya dan luaskanlah rizkinya ya Allah. Ya Rabbana, kami adalah saksi bahwa orang tua kami adalah yang terbaik bagi kami. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa tidak pernah membuat kami sia-sia dalam hidup ini ya Allah. Maka kami mohon, muliakan mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah. Ya Rabb, ini bulan Ramadan ya Allah, yang belum tentu kami bakal panjang umur dan bertemu lagi dengan Ramadan-Mu ya Rabb. Maka ya Rabbana, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Rabb, ampuni segala apa yang kurang dari dalam diri ini ya Allah. Ya Rabbana, jadikan kami manusia yang bertanggung jawab, manusia yang bisa melihat Engkau bukan cuma dalam keadaan beramai-ramai, tapi ketika kami sendiri pun kami mampu melihat Engkau. Jadikan kami makhluk yang taat, makhluk yang ridho dan ikhlas tunduk di bawah kekuasaan Engkau dan hukum-hukum Engkau ya Allah ya Rabb.